Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NIM 203200236 dari kelas 4D Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Adapun video yang saya buat ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah Manajemen Humas dan Layanan Publik dengan dosen pengampu Ibu Siti Raudatul Jannah MPDI. Baiklah, adapun video UTS saya ini itu berjudul tentang Standar Layanan Publik atau SOP di Lembaga Pendidikan SDN 147. Baiklah, kepada teman-teman semua silakan disimak dan untuk menyaksikan video saya. Baiklah, sebelum saya masuki materi wawancara saya, ada sedikit penjelasan SOP menurut beberapa para ahli dan apa tujuan, fungsi, serta manfaatnya. Baiklah, pengertian standar pelayanan publik atau SOP menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Sailendra, yaitu SOP panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan yang dapat berjalan dengan lancar. Dan yang kedua, menurut Mukijat, standar operasional prosedur atau SOP yaitu urutan langkah-langkah di mana pekerjaan tersebut dilakukan, bagaimana melakukannya, dan di mana dan siapa yang melakukannya. Dan yang ketiga, menurut Tujipto Atmoko, standar operasional prosedur itu merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis administratif dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Baiklah, dapat kita simpulkan standar operasional prosedur atau SOP menurut beberapa para ahli tadi yaitu dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dilakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administratif perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan orang yang berperan dalam kegiatan tersebut. Tujuan dan fungsi SOP adalah menjelaskan perincian atas standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang diselenggarakan dalam suatu organisasi seperti yang pertama, menjaga konsistensi kerja, yang kedua, sebagai acuan atau alur dalam pelaksanaan pekerjaan, yang ketiga, menghindari kesalahan kerja, parameter untuk menilai mutu pelayanan. SOP yang baik adalah SOP yang mampu membantu menjadikan aris kerja yang lebih baik menjadi panduan untuk karyawan baru. Penghematan biaya, memudahkan pengawasan, serta mengakibatkan koordinasi yang baik antara bagian-bagian yang berlainan dengan organisasi atau perusahaan. Adapun manfaat standar operasional prosedur atau SOP itu sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dan penyelesaian pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. SOP membantu staf jadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam menjalankan tugas. Adapun peran SOP bagi manajemen pendidikan Islam itu adalah prosedur kerja yang harus dilakukan secara benar dan konsisten, pengendalian mutu terhadap proses kegiatan organisasi. Baiklah, saya akan menyingkapi materi saya itu tentang standar operasional prosedur peserta didik di lingkungan sekolah SDN 147 Dusun Tuo dan standar operasional prosedur peserta didik SDN 147 dari rumah ke sekolah, serta sebaliknya yaitu standar operasional prosedur peserta didik dari sekolah kembali ke rumah. Adapun standar operasional prosedur peserta didik di lingkungan sekolah SDN 147 Dusun Tuo itu yang pertama, peserta didik dalam keadaan sehat. Jika mempunyai penyakit atau daya tahan tubuh lemah atau menurun, tidak disarankan untuk mengikuti kegiatan pelajaran tatap muka terbatas. Yang kedua, sangat dianjurkan sarapan atau makan pagi sebelum berangkat sekolah. Yang ketiga, selalu menggunakan masker. Yang keempat, membawa hand sanitizer. Yang kelima, tidak menggunakan perhiasan. Yang keenam, tidak membawa handphone. Yang ketujuh, disarankan membawa bekal atau minuman dari rumah. Yang kedelapan, membawa buku perlengkapan atau alat tulis sendiri untuk menghindari meminjam pada siswa lainnya. Dan yang selanjutnya, standar operasional prosedur peserta didik SDN 147 dari rumah ke sekolah, yaitu yang pertama, orang tua atau wali memastikan putra dan putrinya berangkat dari rumah ke sekolah dalam keadaan sehat. Yang kedua, berangkat lebih awal untuk menghindari jam sibuk dengan tetap menggunakan masker. Yang ketiga, kendaraan yang digunakan menjamin terlaksananya protokol kesehatan.
Yang keempat, jika mempunyai kendaraan pribadi, disarankan berangkat ke sekolah diantar dan dijemput oleh orang tua wali. Yang kelima, sampai di sekolah berhenti pada titik penurunan siswa dan tidak menumpuk atau berkerumunan dan selalu tetap menjaga jarak. Dan yang keenam, langsung masuk ke lokal untuk melaksanakan proses pembelajaran atau KBM. Dan selanjutnya, standar operasional prosedur peserta didik SDN 147 Dusun Tuo dari sekolah kembali ke rumah itu: yang pertama, KBM ditutup dengan berdoa bersama, siswa keluar kelas dengan tertib dan selalu menjaga jarak. Dan yang kedua, siswa mencuci tangan di air mengalir, kemudian menuju jalur keluar yang telah ditentukan. Yang ketiga, peserta didik menuju titik penjemputan atau pulang menuju ke rumah. Yang keempat, sampai di rumah segera membuka sepatu sebelum masuk ke dalam rumah. Yang kelima, jangan menyentuh benda apapun sampai di rumah. Yang keenam, semprotkan infektan pada barang-barang yang dibawa. Yang ketujuh, langsung mencuci tangan dan kaki pakai sabun dan air mengalir. Yang kedelapan, mengganti pakaian sekolah dan langsung memasukkannya ke tempat cuci pakaian kotor. Yang kesembilan, jangan langsung beristirahat, segera mandi dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kesepuluh, kembali berpakaian bersih lalu beristirahat. Jadi banyak SOP atau standar operasional prosedur yang dijalankan pada suatu lembaga pendidikan, ataupun salah satunya yang saya jelaskan tadi di SDN 147 Dusun Tuo. Banyak sekali SOP yang harus dilaksanakan ataupun dijalankan dalam kegiatan tatap muka sekarang. Karena untuk mencegahnya terjadi penularan COVID-19 dan untuk ketenangan wali atau orang tua di rumah, jadi kita harus melaksanakan dan menjalankan apa yang telah diterapkan pada sebuah lembaga pendidikan tersebut. Pastinya dalam sebuah lembaga, apalagi dalam pembelajaran ataupun tatap muka dilaksanakan sekarang, banyak sekali aturan-aturan yang hampir sama seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, supaya pembelajaran tatap muka dilaksanakan dengan aman dan orang tua di rumah tidak terlalu mengkhawatirkan. Baiklah, cukup sekian video wawancara saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.